Sesuai janji yang kemarin saya mau update beberapa akuarium di galeri. Sekarang kita coba tes parnya, saya juga penasaran. 100%-nya dia bisa sampai 600 par. Wah, ini udah jelas bisa SPS ini. Ya, ini buat kalian yang penasaran dengan lampu Fitri. Cobain aja nanotank pakai Fitri. Hasilnya biar kayak gini. Kayak akuarium di Java. Terus warna-warnanya juga makin cerah, ternyata lampunya jos, Pak. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Sesuai janji yang kemarin saya mau update beberapa akuarium di galeri. Kita mau update ke Mantis Rubicon. Jadi ini kan cuma ada 2 ikan nih. Memang saya nggak suka terlalu banyak ikan kalau misalnya kita mau pelihara koral biar nggak terganggu juga koralnya. Jadi saya cuma ada 2 ekor ikan. Satu Nemo, satu roket anten merah. Nah kemarin saya lihat ada panther kuning kecil. Segini lah, kayaknya lucu sih. Saya iseng pengen masukin. Gatal juga pengen gue masukin ke sini. Masukin nggak, Ji? Masukin aja ya. Yuk kita ambil ikannya yuk. Let's go. Assalamualaikum. Gak ada orangnya nih. Nah ini nih ikannya nih. Ini panther kuning nih. Kayaknya cocok deh buat di nano di Mantis Rubicon. Ya kan, warnanya kuning lagi. Wah, ada Nemo nih. Kan di sana udah ada yang gede tuh Nemonya. Kita masukin yang kecil kali ya. Jadi ini Nemonya itu bapaknya Nemo kan. Nemo aja yang kecil nih. Kayaknya kalau kita kasih yang kecil, yang gede nggak akan galak. Karena dia gengsi buat nyerang yang kecil. Gengsi dia. Kita tangkapin aja. Kalau ikan kecil kita serok aja. Ini kecil amat serokannya. Wah, PR nih kayaknya. Sini. Wah, PR nih. Wah, kecil banget. Udah, ntar capek. Capek dia udah. Dia udah lelah. Sekarang kita ambil yang kecil ya. Ini pakai yang gedean lah. Kita ambil yang kecil ya. Yang kayaknya sama semua. Wah, ini bagus nih. Warnanya lebih orange. Ini lebih Nemo nih. Ya kan? Tukang ikan. Mau kemana kamu? Sini. Nah, ini Nemo nih. Harusnya kita cari yang siripnya gede sebelah ya, kayak Nemo beneran. Ya kan? Ayo kita pindahin. Ada yang jaga. Nih Pak, saya ambil 2. Ini ngambil sendiri, nggak ada orangnya nih. Oh iya. Nemonya nggak difoto. Kok di foto orangnya? Ayo. Nah ini balik lagi. Ini kan perbedaan suhu nih. Kalau ini suhunya agak anget. Nggak anget sih, maksudnya nggak dingin lah. Kalau di sini, nah ini dingin nih. Jadi kita biarin dulu beberapa saat biar dia ruangan ini nyamain suhunya biar agak dingin. Kita tunggu dulu. A little longer than a few minutes later. Ini suhunya udah dingin nih. Nah, oke nih. Kita pakai ini aja. Kita ambil airnya. Kita serok aja ikannya. Si kecil-kecil ini. Kita pindah dulu nih. Wih, dingin nih. Sini yuk, pindah dulu yuk. Pindah dulu. Ayo pindah. Nah. Dah, jadi air yang di sini gak usah masuk. Nah, jadi dia air dari tempat karantina gak usah masuk lagi. Kita pakai air dia langsung nih. Biar dia adaptasi sebentar, cocok-cocok sama airnya. Sekarang kita berdoa biar dia Nemonya gak diserang sama bapaknya. Harusnya kalau kecil gini dia gak akan diserang. Karena yang gede gengsi nyerang yang kecil. Iya, masa beraninya mana kecil gitu kan. Siap-siap ya. Nemo, kamu ada bapak kamu di dalam nih.
Sana keluar. Yeay. Ada penghuni baru. Nah, lihat nih. Dia udah ketemu bapaknya. Nggak berantem kan? Cocok seperti dugaan saya. Akhirnya dia ketemu bapaknya. Ini Nemo yang hilang nih. Akhirnya dia gandengan berdua. Nemo itu adalah salah satu ikan yang semi agresif. Jadi kalau dia udah lama sendirian, biasanya dia akan menyerang jenis yang sama. Dia jenis clownfish, dia akan menyerang sesama jenis clownfish. Baik Nemo maupun ada giro pasir, ada ikan balong, dia pasti akan serang. Tapi kalau kita kasih size-nya beda, dia nggak akan serang. Ya jadinya begini nih. Jadi dia sayang-sayang yang baru karena dia kecil kan, kayak anaknya. Jadi disayang-sayang sama dia. Nah, saya mau sedikit update mengenai koral-koralnya. Gini kan udah pakai lampu Fitri udah lama nih. Waktu sejak kita pertama kali dikasih sampel sama Spectra Aquanite yang ketiga. Kalau saya ngeliat perkembangan koralnya, itu kalau kalian lihat, kalian perhatiin, warnanya makin cerah dari sebelumnya. Terus yang paling signifikan ini, balonnya semakin besar nih. Ada chalice di sini yang bubble-nya waktu itu masih kecil, sekarang bubble-nya udah besar banget. Terus warna-warnanya kayak pirgun, kita bilangnya pirgun. Warnanya makin bagus, terus otaknya juga makin berwarna lah. Terus jamur-jamurnya warna hijaunya dapet, warna orange-nya dapet, kuningnya juga keluar, merahnya juga sama. Saya juga penasaran dengan kondisi Fitri ini, berapa sih dia parnya? Karena kita belum ngetes, nanti kita tes parnya. Cuman memang si Spectra Aquanite ini kan kita dulu waktu sejak Aquanite pertama kita bawa Aquanite 1 itu memang dia spesialis nano tank. Jadi emang lampu kecil. Yang kedua juga dia keluarin yang bulat, dia juga lampu buat nano ukuran 40 sentian. Nah, sama yang ketiga, bedanya dia wattnya lebih besar. Dia ada 15 titik LED dengan daya 60 watt sampai dengan 60 watt. Dayanya sampai 60 watt harusnya di akuarium segini, ini kan ukurannya 40 ya. Ya nano lah, 40 kali 40. Dia harusnya udah bisa buat SPS juga. Cuman kita belum ada display yang pakai SPS, pakai Fitri. Kita belum cobain. Cuman klaimnya harusnya bisa SPS. Kalau LPS ya udahlah, cukup lah. Yang penting ya nanti kita coba tes parnya biar kita tahu sampai sejauh mana sih dia bisa dapat parnya buat SPS. Nanti kita cobain. Apa kita cobain sekarang aja yuk? Cobain aja ya. Ya udah, itu update mengenai koralnya. Sekarang saya mau tes parnya. Kita udah ambil par meter kita. Kita cobain Fitri sampai berapa parnya. Selain dia punya daya 60 watt dari Spectra Aquanite yang pertama versi 1, dia juga udah bisa kita set sunset, sunrise. Kalian bisa atur jamnya mau jam berapa. Terus kita juga udah bisa ngatur intensitas cahayanya sama warnanya, mau dominan putih, mau dominan biru, dan dia udah full spektrum. Sekarang kita coba tes parnya, saya juga penasaran. Kita tes parnya ya. Saya penasaran nih. Kalau di atas, udah jelas kencang lah parnya. Kalau di atas dia bisa sampai 1000, karena dia langsung 1262 parnya. Oh bisa lebih nih, tuh ada bisa sampai 1500. Tapi itu nggak penting. Yang penting dia di dalam air itu berapa. Kita tes di sini ya. Kalau di sini parnya sampai 200, bahkan 300. Oke lah, kalau udah sampai 300 SPS pun bisa. Ini kita udah kekuatannya 100 nggak ya? Nanti kita cek kekuatan kita 100% nggak? Oh sekarang aja deh. Oh ini kita nggak full nih, nggak 100%. Oh ini 100%-nya nih. Ini 100%-nya, dia lebih terang. 100%-nya dia bisa sampai 600 par. Wah, ini udah jelas bisa SPS ini. Tuh kalau kalian lihat ya. 530, 540, 550. Oke. Oh, 571 di bagian atas. Sampai di bawah, di bagian tengah, dia 163. By the way, untuk SPS dia 150 par sampai dengan 300 par. Itu untuk SPS. Ini kalau dia full power, berarti kita pakai buat LPS nggak full power. Sekarang kalau di dasar bagian depan ya, dia 124 ya kurang lebih 130 ya kurang lebih 120 par. Ini kalau di dasar. Artinya lampu ini ya saya akuin memang dia klaim untuk SPS bisa, saya akuin bisa. Karena kita lihat sendiri parnya, apalagi kalau di bagian atas dengan dia terang 100%, dia sampai di 600 par. Bagian bawah masih bisa 120 par. Jadi kalau misalnya kalian mau main di atas pakai SPS, di bawahnya kita masih bisa taruh LPS tuh masih dapat, masih bisa fotosintesis.
Kalau LPS kan fotosintesis dari 50 par ya. 50 sampai dengan 150. Nah, sekarang kita coba lampu kita dengan kondisi segini. Nah, ini kan lebih redup nih. Kita pakai berarti sekitar 70% dari intensitasnya dia, mungkin sekitar 70% sampai 60% kali ya. Kita tes kalau buat di LPS kita. Di sini dia masih dapat 200, bahkan 300, masih 300 par di atas ini. Kalau di tengah dia 118, di bawah dia dapat 89 par, 90-an lah. 90 par. Artinya untuk LPS dia sangat happy dengan lampu ini. Ya, ini buat kalian yang penasaran dengan lampu Fitri, cobain aja Nanotank pakai Fitri. Hasilnya biar kayak gini. Kayak akuarium di Java. Hasilnya jadi cinta Fitri. Hasilnya jadi cinta Fitri. Sinetron dong, Bos. Buat kalian yang nggak tahu par itu kita ingetin lagi, par adalah kepanjangan dari photosynthetically active radiation. Jadi itu adalah kebutuhan koral untuk bisa mendapatkan, fotosintesis. Untuk LPS dia main di 50 sampai 150 par, dia bisa berfotosintesis. Lebih dari itu udah kayaknya terlalu banyak cahaya yang masuk, akhirnya dia nggak berfotosintesis. Untuk SPS dia di 150 sampai dengan 300 atau 350 par, saya lupa, nanti koreksi kalau saya salah. Itu untuk kebutuhan LPS dan SPS. Ya udah, itu aja update-nya hari ini buat si Nanotank kita. Pantesan warna koralnya makin lama makin bagus dan dia grow-nya juga udah kelihatan kayak acan echinatanya, dia udah mulai encrusted ke koral ke karangnya. Terus ini juga bisulnya makin lama makin gede. Terus warna-warnanya juga makin cerah, ternyata lampunya jos, Pak. Ya udah, sampai ketemu di next video. Bye bye.